Halo guys, selamat datang di channel Film. Dan pada video kali ini, Mimin akan membahas rangkuman alur film unik sekaligus menegangkan yang berjudul No Exit. Film bergenre trailer ini dirilis tahun 2022. Sesuai judul, film ini mengisahkan tentang sebuah misteri penculikan yang terjadi di tengah badai salju. So, karena sudah ada spoiler di awal, kita langsung cus ke videonya. Di awal film, diperlihatkan sekelompok perempuan tengah menjalani rehabilitasi narkoba. Mereka mendengarkan wanita bernama Jade yang tengah mengeluarkan beban pikirannya. Kemudian giliran sang tokoh utama bernama Derby yang ternyata tidak suka dengan metode rehabilitasi seperti ini karena malah memperburuk keadaannya. Tiba-tiba Derby diberitahu kalau ada yang menelponnya dan dari sang paman yang memberitahu kalau ibu Derby sedang kritis di rumah sakit. Derby kemudian diperintah untuk menelpon kakaknya yang tengah menemani sang ibu. Tetapi saat akan menelpon sang kakak, Derby dicegah karena pasien tidak boleh menelpon. Walaupun Derby menceritakan alasannya, peraturan tetaplah peraturan. Malamnya, ia menemui Jade yang ternyata membawa telepon. Saat menghubungi sang kakak, ia malah melarang Derby untuk menjenguk sang ibu karena sedang direhabilitasi. Dan rasa khawatir yang sangat besar, Derby pun akhirnya menyelinap keluar, tetapi sebelum itu, ia mengambil beberapa perkakas. Bermodalkan sebuah obeng, ia pun pergi dengan mencuri sebuah mobil. Karena sedang ada badai salju, terdapat peringatan kalau ada kecelakaan di depan. Sehingga Derby akhirnya keluar dari tol dan melewati jalur pegunungan yang sangat sepi. Ia berhenti sejenak karena mendapat pesan dari sang kakak yang melarangnya untuk menjenguk ibunya. Derby yang ternyata membawa obat terlarang masih memiliki iman yang kuat sehingga tidak mengkonsumsinya. Dan tiba-tiba seorang polisi datang. Derby pun menjelaskan maksudnya untuk keluar kota, tetapi Pak Polisi menyuruh Derby pergi ke rest area terdekat karena semua jalur sudah tertutup salju. Dan akhirnya Derby pun menurut saja. Saat tiba sudah ada beberapa orang dan Derby langsung pergi ke toilet. Tapi ternyata toilet perempuan sedang dalam perbaikan dinding. Sehingga ia akhirnya masuk ke toilet pria. Kemudian karena tidak ada sinyal, seorang pria mengatakan kalau ada sedikit sinyal di parkiran. Derby pun akhirnya mulai mencarinya. Namun, ia mendengar suara teriakan dari sebuah mobil. Dan saat dicek, ternyata ada seorang anak perempuan yang disekap. Bingung karena mobil juga terkunci. Derby pun memfoto plat mobil bertuliskan Kota Nevada. Karena sang penculik ada di antara mereka, Derby tidak bisa menghubungi polisi karena memang belum ada sinyal. Ia yang berusaha bersikap normal mulai mencurigai semua orang di sana. Namun seorang wanita bernama Sandy mengajak Derby untuk mengobrol dan memperkenalkan suaminya bernama Ed. Tak lama, pria pendiam bernama Lars juga ikut diajak ngobrol. Dan tak lupa, pria yang baru bangun bernama Ash. Karena bosan, Lars pun menyarankan sebuah permainan kartu sederhana. Sementara itu, Derby ia mengkhawatirkan sang anak
Dan dalam permainannya, ia bertanya banyak hal untuk mencari petunjuk tentang sang penculik. Ia bertanya soal kota asal mereka, tetapi tidak ada yang mengarah ke Nevada. Di sini juga diketahui kalau Ed adalah mantan marinir dan Sandy adalah mantan perawat. Kemudian Derby menanyakan tujuan mereka pergi, dan akhirnya Lars mengatakan kalau ia akan ke Nevada. Derby pun langsung waspada karena jelas Lars adalah sang penculik. Dengan wajah yang ketakutan, ia pun akhirnya pergi ke toilet. Derby kembali mencoba menulis pesan dan mengirimkan foto plat mobil Lars, tetapi tetap tidak terkirim. Kemudian ia pun menjebol dinding toilet dan berjalan memutari rest area hingga akhirnya sampai di mobil Lars. Namun saat akan melepaskan ikatan sang anak, Lars tiba-tiba datang dan Derby bersembunyi. Ia yang ingin menyerang terpaksa tertahan karena Lars juga membawa pistol. Lars pun pergi untuk mengambil jajanan ke sang anak yang bernama Jay. Saat pergi, Derby pun berjanji akan menyelamatkannya. Dengan gelagat yang cukup mencurigakan, Lars mengambilkan jajanan dan berjalan kembali ke mobil. Derby yang melihatnya akhirnya bergegas pergi. Namun sayang, Lars melihat sebuah jejak kaki dan sadar aksi penculikannya ketahuan seseorang. Derby yang kembali ke toilet ditemui Ash dan memberitahu kalau Lars adalah penculik anak. Ash yang juga bingung akhirnya berencana untuk memberitahu Ed yang seorang marinir. Ash menyuruh Derby untuk menyelamatkan sang anak saja, sementara dia dan Ed akan mengurus Lars. Derby pun langsung menjalankan rencananya dan akhirnya bisa membebaskan Jay. Tetapi ternyata Jay berkata kalau sang penculik ada 2 orang. Dan benar saja, karena ternyata satu lagi adalah Ash. Ash yang tadinya pura-pura mendengarkan, kini akan menghabisi Derby yang untungnya sudah pergi dari sana. Namun ia sempat ketahuan kembali ke toilet dan akhirnya Ash akan mencegah Derby dan bersikap normal ketika di hadapan Ed dan Sandy. Begitu juga dengan Lars. Saat berhasil mencegah Derby, Ash menghapus pesan laporan penculikan yang ternyata belum bisa terkirim. Sementara itu Lars dengan gelagat misteriusnya mulai ditanyai Ed soal keberadaan Derby yang tidak terlihat dari tadi. Merasa ada yang aneh, ia pun mulai mencarinya di parkiran. Di sisi lain, Jay ternyata berusaha melepaskan ikatan, di mana Ed tidak tahu kalau ada seorang anak di dalam mobil. Kembali ke Derby yang diancam akan dibunuh jika memberitahu hal ini ke Ed atau Sandy, karena mereka berniat meminta tebusan pada orang tua Jay yang kaya raya. Ash juga memberitahu kalau Jay sedang sakit. Namun tiba-tiba Sandy datang dan mereka mencoba bersikap normal. Karena ancaman sebelumnya, Derby tidak memberitahu masalah ini ke Sandy. Dan akhirnya Derby kembali berkumpul walaupun terlihat ketakutan. Mereka pun sedikit ngobrol sana-sini, tetapi di tengah obrolan, Derby, Ash, dan Lars melihat Jay yang berhasil kabur. Lars langsung pergi, begitu juga dengan Derby dan Ash. Lars memberitahu kalau Jay kabur ke hutan, sementara Derby yang berhasil mengambil kunci Ash disuruh untuk ikut mencari. Mereka pun mencari Jay ke dalam hutan dengan mengikuti jejak kakinya. Tetapi Derby punya rencana lain. Jay. Louder. Ternyata Ed mendengar suara tembakan tersebut dan akan mengeceknya. Namun saat dia keluar, ia melihat Jay tergeletak di parkiran dan langsung membawanya masuk.
Sementara itu, Derby yang habis terjatuh berusaha bersembunyi karena mereka terus mencarinya. Karena tidak ada pilihan lain, Derby pun melemparkan senternya dan hal itu berhasil mengalihkan perhatian mereka. Saat kembali, ia yang melihat Jay selamat memberitahu kalau Lars dan Ash adalah pelakunya. Mereka berdua yang juga mengetahui Jay ada di dalam mencoba mengintimidasi karena membawa senjata. Ed berusaha menahan pintu dan balik menggertak kalau ia akan menembak mereka, walau sebenarnya ia tidak memiliki senjata. Dengan akal yang licik, Ash memberitahu kalau Jay yang sakit membutuhkan obatnya, dan Sandy berpikir hal yang sama karena Jay sekarat. Derby yang juga tidak kurang akal balik mengancam kalau ia telah mengambil kuncinya, sehingga obat harus ditukar dengan kunci. Karena sudah terdesak, Ash dan Lars akhirnya mengambil bahan bakar dan berniat untuk membakar rest area. Mengetahui hal itu, Ed menyuruh Derby untuk menyembunyikan kunci mobil Ash. Setelah menyembunyikan kuncinya, mereka bersiap, begitu juga dengan Sandy dengan semprotan mericanya. Ash mulai menghitung mundur untuk membakar, dan hal itu membuat Sandy sangat panik. Tetapi tiba-tiba Jay terbangun dan mengenali Sandy, karena ternyata Sandy adalah pembantu di rumah keluarga Jay. Dan dialah yang merencanakan semua penculikan ini karena ia terdiam saat dulu Jay diculik di rumah. Ia pun langsung menyerang Derby dan berteriak kalau Ed tidak punya senjata. Semua ini ia lakukan karena terlilit banyak utang, sehingga Ed tak percaya kalau istrinya melakukan hal ini. Ash dan Lars langsung masuk dan memberikan obat milik Jay. Sandy menjelaskan bahwa ia menyewa mereka berdua untuk menyulik Jay agar mendapat uang tebusan. Namun sayang, Ash dan Lars mengatakan kalau mereka ingin menjual Jay untuk kepentingan mereka sendiri. Mendengar hal itu, Sandy pun sadar kalau rencananya gagal. Where did you put the keys? Tell him that we're all dead. Setelah Ed dan Sandy terbunuh, Derby pun diseret dan akan dipaku tangannya ke tembok. Jay, if you move, I'll kill her. Saat mereka sedang di toilet, Jay datang untuk mengambilkan palu untuk mencabut paku di tangan Derby. Namun hal itu tertunda karena Ash datang. Ia yang membawa HP milik Derby memberitahu kalau ibunya dikabarkan meninggal di rumah sakit. Tetapi kemudian muncul pesan polisi menjawab laporan Derby sebelumnya dengan diancam akan memaku tangan Jay. Derby pun memberitahu letak kunci mobil Ash. It's not outside the bathroom. Come on. If she tries anything, you shoot her. Sementara Ash mencari kuncinya, Lars harus menjaga mereka berdua. Melihat ada kesempatan, Derby menyuruh Jay untuk mematikan lampu karena ia tahu Lars cukup penakut untuk menembak anak kecil. You don't have to do this. Lars, that's not who you are. Dengan mengonsumsi obat terlarang, Derby seakan mendapat kekuatan lebih dan berhasil melepaskan pakunya. Ia langsung menyerang Lars. Ash yang mendengar tembakan tersebut langsung datang dan melihat Lars ditodong senjata. Karena paku tertancap di kepalanya. Namun sayang, karena terjatuh, paku tersebut masuk lebih dalam dan Lars pun mati. Mereka yang melihat kesempatan ini berusaha untuk kabur.
Setelah berhasil menghentikan Derby, Ash pun akhirnya membakar rest area dan melihat teman satu-satunya tewas malam itu juga. Derby yang siuman berusaha mengambil obeng sebagai senjata dan Pak Polisi akhirnya juga datang. Tetapi Ash berteriak seolah-olah dia adalah korban. Tetapi Derby yang menemukan pistol langsung menembaknya. Karena mengira Derby adalah sang penjahat, Pak Polisi langsung menembaknya. Dan hal itu membuat Ash balik menembak Pak Polisi. Namun Ash yang menodongkan senjatanya malah banyak bicara. Dan itu membuat Derby langsung menyerangnya. Sementara Jay yang juga selamat, Derby dengan luka yang cukup parah menghampiri radio Pak Polisi untuk meminta bantuan. Dan ternyata Derby masih hidup untuk menceritakan kisah ini di tempat rehabilitasi. Kemudian saat bersantai di kamarnya, ia ditemui sang kakak yang sepertinya selepas meninggalnya sang ibu, ia sudah tidak benci lagi ke Derby dan film pun tamat. Di film ini diperlihatkan bahwa aksi penculikan sudah direncanakan oleh Sandy yang terpaksa melakukannya karena terlilit utang. Sehingga ia menculik anak majikannya sendiri dengan menyewa 2 orang penculik. Tetapi Ash dan Lars ternyata memiliki niat lain, yaitu ingin menjual Jay untuk kepentingan mereka. Namun untungnya, Derby yang ada di sana berhasil menggagalkan semua aksi tersebut. Baiklah, segitu aja rangkuman film No Exit. Semoga kalian terhibur dan see you!